Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, karunia, hidayah, inayah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita sama-sama bisa taat kepada Allah Ta'ala, bisa menjalankan perintah Allah Ta'ala, sholat subuh dengan berjamaah. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma, amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan membahas hadis qudsi nomor 50 halaman 313. Hadis qudsi nomor 50 halaman 313. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, la ilaha illallah hisni wa man takhala hisni amina min adzabi. Rawahu Abu Nuaim. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, babnya bab tauhid, pengesaan Allah, la ilaha illallah hisni wa man takhala hisni amina min adzabi. Kalimat la ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah atau diibadahi melainkan Allah adalah merupakan benteng pertahananku, dan barang siapa yang memasuki bentengku ia akan aman dari siksaanku. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, adalah benteng pertahananku, dan barang siapa yang memasuki bentengku ia akan aman dari siksaanku. Hadis qudsi riwayat Imam Abu Nuaim, Ibnu Najjar, Ibnu Asakir, yang bersumber dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita tahu kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat iman. Kesempurnaan agama itu imaniyah, ibadah, muamalat, muasyarah, akhlak. Jadi kesempurnaan agama itu imaniyah, ibadah, muamalat, muasyarah, akhlak.
pintu daripada agama Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah. Dengan ucapannya saja, ini kita tidak bicara hakikatnya, kita baru bicara ucapan kalimat la ilaha illallah saja, Allah Ta'ala sudah mengumumkan itu merupakan hisni, itu adalah bentengku. Kalimat la ilaha illallah ini adalah bentengku, kata Allah Ta'ala. Barang siapa yang memasuki bentengku, maka berarti ia aman dari siksaanku. Manusia hidup itu sebenarnya bukan hanya di dunia saja, bukan. Yang pertama, hidup kita ini ada di alam ruh. Kemudian yang kedua masuk di alam rahim. Yang ketiga kita masuk di alam dunia. Yang keempat nanti kita akan masuk ke alam kubur. Yang kelima kita nanti akan masuk ke alam mahsyar. Kemudian kita akan masuk ke alam sirat. Kemudian nanti akan ada, sebelum sirat ada mizan, ada sirat. Kemudian kita akan masuk pada dua pilihan, apakah surga dan neraka. Yang ajibnya, kalimat la ilaha illallah ini selalu akan kita bawa. Dimanapun kita ada, maka di situ selalu kita membawa kalimat la ilaha illallah. Ketika kita membawa kalimat la ilaha illallah, maka kita akan aman. Kenapa? Karena ini bentengnya Allah Ta'ala. Jadi ketika kita di alam, kalau alam apa namanya, alam roh atau alam arwah, ini memang kita tidak ada tuntutan apapun. Alam rahim juga tidak ada. Hanya kita dikenalkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengenalkan kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian, kata Allah Ta'ala. Maka kemudian semua makhluk manusia yang lahir ini dulu pernah bersaksi. Qalu, mereka menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Jadi ketika kita ada di alam roh sudah diikrarkan, kita sudah ikrar, kita diperlihatkan Allah Ta'ala. Makanya Imam Abu Hasan Asy'adzili mengatakan sebenarnya kita pernah musyahadah dengan Allah, kita pernah melihat Allah ketika itu, tetapi kita lupa. Kita lupa. Dalam ayat itu selanjutnya, tetapi kita lupa. Maka ketika kemudian dia ditiupkan roh, dimasukkan ke dalam perut ibunya, di situ pelajaran-pelajaran tidak diberikan, tetapi ketika di alam roh ini Allah Ta'ala menyempurnakan jasad kita. Tangannya disempurnakan di alam rahim, kemudian telinganya, matanya, semuanya penyempurnaan jasad kita ini ada di alam rahim. Kalau ada orang yang ketika di alam rahim kok tidak sempurna jasadnya, maka dokter manapun tidak akan bisa menyempurnakannya ketika sudah lahir di atas permukaan bumi ini. Ketika kita dulu dikasih tangan oleh Allah Ta'ala, misalnya kita mengatakan, ya Allah, tangan ini buat apa? Di sini cukup plasenta. Ya Allah, buat apa aku dikasih kaki? Aku nggak usah berjalan kemana-mana. Yang berjalan cukup ibuku misalnya. Dikasih kaki kita tolak, ini malah akan menyempitkan, tambah sempit posisiku di perut ibu. Kita tolak pula ketika kita lahir tanpa kaki, maka kita akan susah. Jadi ketika di perut ibu ini kita prosesnya adalah proses penyempurnaan jasad. Kemudian begitu lahir, yang pertama kali disampaikan oleh orang yang ada di sekitar kita, yaitu kita diadzani dulu. Apa itu kalimat-kalimat kebesaran Allah? Apa itu kalimat la ilaha illallah? Di saat itu kita belum bisa bicara. Di saat itu kita belum bisa paham apa yang mereka ucapkan. Di saat itu kita belum bisa berpikir apapun. Tetapi ketika mendengarkan kalimat la ilaha illallah dengan enak, dengan nyaman, diperdengarkan kalimat-kalimat adzan, kita diem, kita nggak banyak pikiran, Allah Ta'ala memanjakan kita.
Rizki kita dimanjakan Allah Ta'ala hanya dengan modal tangisan saja. Ketika kita mulai bicara, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Bukalah pembicaraan anak-anak kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika ada anak kecil mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah anak ini dapat pahala? Apakah anak ini kemudian menggugurkan dosa-dosanya anak ini? Anak ini belum punya dosa, anak ini nggak ada hitungan pahala, baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah mungkin baru umur 2 tahun atau mungkin umur 1,5 tahun, belum ada taklif apapun, tetapi Allah Ta'ala sudah memerintahkan, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah pada anak-anak kalian. Ketika anak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, siapa yang digugurkan dosanya? Orang tuanya. Orang tuanya akan digugurkan dosa-dosanya. Kenapa? Telah mengajarkan anaknya kalimat la ilaha illallah. Terus begitu juga dalam perjalanan hidupnya. Bahkan kalau ada anak yang lahir kemudian tidak sempat diajarkan kalimat la ilaha illallah karena orang tuanya kafir, maka dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mereka menjalankan sholat, mereka membayar zakat. Kalau sudah mengerjakan yang demikian, maka mereka akan dilindungi nyawanya dan juga hartanya. Artinya apa? Artinya di dunia ini kalimat la ilaha illallah sudah akan melindungi kehidupan kita. Jadi ketika di alam dunia ini orang yang punya kalimat la ilaha illallah sudah akan mendapatkan benteng perlindungan dari Allah Ta'ala. Entah itu benteng perlindungan dari orang lain, entah benteng perlindungan dari setan, entah benteng perlindungan dari masyarakat-masyarakat yang tidak baik kepada kita. Allah Ta'ala telah melindungi kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, wa man dakhala fi hisni amina min adzabi, ketika orang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia akan dilindungi oleh Allah Ta'ala. Di dunia dia sudah dilindungi oleh Allah Ta'ala. Kalau orang itu kok tidak punya kalimat la ilaha illallah, kalau orang itu kok tidak mau memasukkan kalimat la ilaha illallah dalam hatinya, maka apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala? Pertama, di dunia dia akan diberikan siksaan. Siksaan di dunia apa? Yang akan diberikan di dunia siksaannya adalah dia akan diberikan kehidupan yang sempit, dia akan diberikan kehidupan yang gundah, dia akan disusahkan walaupun dia punya harta, walaupun punya jabatan, walaupun punya segalanya. Ketika dia tidak punya kalimat la ilaha illallah, maka dia akan disempitkan kehidupannya. Apa firman Allah Ta'ala? Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, barang siapa yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barang siapa yang tidak mau berzikir kepada Allah Ta'ala, maka aku akan berikan kehidupan yang sempit. Ini siksaan pertama ketika orang itu di dunia. Orang yang hidup tanpa kalimat la ilaha illallah, walaupun dia punya apapun, maka Allah Ta'ala akan sempitkan kehidupannya. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah, untuk mendapatkan petunjuk, maka dia akan dibukakan hatinya. Yashrah sadrahu, hatinya akan dilebarkan oleh Allah Ta'ala, hatinya akan dilapangkan oleh Allah Ta'ala.
Untuk apa? Untuk masuknya Islam. Masuknya Islam dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat ini dulu sangat berat diucapkan. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mendengar nanti akan ada umat, satu kaum yang mana mereka mudah sekali mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai Nabi Musa minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku nabi mereka. Oh enggak bisa, nabi mereka adalah sudah ditetapkan Muhammad. Ya Allah, kalau memang aku tidak bisa dijadikan nabi mereka, jadikan aku sebagai umat nabi mereka. Tidak bisa. Dalam riwayat lain dikatakan, ya Allah kalau memang aku tidak bisa menjadi umat mereka, di antara mereka menjadi umat nabi itu, maka ya Allah sebutlah aku di antara umat-umat itu. Maka hari ini benar Pak, cerita paling banyak dalam Al-Quran itu cerita Nabi Musa. Penyebutan paling banyak dalam Al-Quran itu penyebutan Nabi Musa. Kenapa? Memang Nabi Musa pengen menjadi umat Muhammad. Kenapa kok pengen menjadi umat Muhammad? Karena umat ini paling mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu itu susah mengucapkan kalimat la ilaha itu. Nggak bisa masuk di pikiran mereka. Bagaimana ada Tuhan satu, sementara sekarang kami punya Tuhan 350 saja hajat kami tidak selesai. Bagaimana kok hanya menganggap Tuhan itu satu, sementara saat ini kami punya Tuhan 7 di bumi, 1 di langit. Itu saja masalah kami masih numpuk. Lah ini kok mau dirapikan, mau dirampingkan Tuhan itu cuma 1, itu bagaimana? Nggak masuk dalam pikiran mereka Pak. Nah kita ini Masya Allah, umat baginda Nabi dimudahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ketika orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dan barang siapa yang dikehendaki untuk disesatkan oleh Allah Ta'ala, tersesat yang paling jauh di mana? Ketika dia tidak mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhannya. Tersesat yang paling jauh, orang yang paling zalim itu siapa? Orang yang paling zalim adalah orang yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap Tuhan itu bukan hanya satu. Islam, tapi menganggap Tuhan itu bukan hanya Allah. Memang ya benar Allah Ta'ala yang menciptakan, memang benar Allah Ta'ala yang memberi rizki, tapi kalau kita tidak bekerja ya kita nggak makan. Model-model yang kayak gini ini Pak yang bahaya. Nah kalau kita nggak bekerja mana bisa kita makan? Nih, antara bekerja dengan makan itu nggak ada hubungannya. Antara orang itu bekerja dengan tawakal, kemarin sudah diterangkan, nggak ada hubungannya. Bekerja ini pekerjaan jasad, tawakal ini pekerjaan hati. Tawakal ini la ilaha illallah, bekerja ini Muhammadur Rasulullah. Nah, yaudah kalau seperti itu berarti nggak usah bekerja saja Pak Ustadz, haram. Sayyidina Umar melihat ada orang di masjid nggak mau bekerja, cuma doa saja, diseret sama Sayyidina Umar, keluarkan dari masjid, kerja kamu. Tapi ada orang bekerja, jualan di pasar, Sayyidina Umar lihat saja, ini orang kayaknya belum paham dengan jual beli. Kamu dari mana? Saya dari sini wahai Amirul Mukminin. Kamu belum paham dengan jual beli secara Islami. Benar ya Amirul Mukminin, kamu masuk masjid, kamu belajar dulu. Nah ini. Jadi antara la ilaha illallah dengan Muhammadur Rasulullah nggak bisa dipisahkan. La ilaha illallah ini amalan hati, bagaimana kita terpaut dengan Allah Ta'ala, bagaimana kita yakin yang rezeki Allah, tetapi Muhammadur Rasulullah kita bekerja sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah ini. Nah ketika orang itu punya la ilaha illallah, maka hatinya akan dilapangkan. Tetapi kalau nggak punya la ilaha illallah, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu, Allah Ta'ala akan menjadikan hatinya dayyiqan, menjadi sempit. Ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia pengen naik ke langit. Allah SWT.
Orang itu kalau hatinya sempit Pak, masalah kecil saja jadi besar. Tapi kalau hatinya lapang, masalah besar akan menjadi sempit. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan ayat, diberikan surat Alam Nasroh, Alam Nasroh laka sodrok wa wada'na angka wizrok, sampai selesai. Untuk apa? Untuk melapangkan hati Rasulullah. Kalau hatinya lapang, masalah sebesar apapun, orang itu kalau hatinya lapang, apalagi kok seperti lautan, masya Allah, dibuangin apa saja itu tuh kok diem saja Pak. Nih, lautan itu mau buangin apa saja diem aja, tapi nanti setiap hari ombak itu mengempaskan kotoran-kotoran yang keluar. Nih, ini lautan. Nah gitu juga hati kita Pak. Hati kita kalau lapang enak. Nih. Kami pernah mendapatkan amalan dari Sayyid Nabil Al-Ghomri, pengarang kitab Syarah Ad-Darimi. Beliau memberikan amalan, pokoknya setiap habis subuh sama habis maghrib jangan lupa tinggalkan membaca surat Alam Nasroh 1 kali minimal. Habis maghrib 1 kali, habis subuh 1 kali. Supaya apa? Supaya hatinya lapang. Kalau hatinya lapang itu enak Pak. Kenapa kok orang itu mudah stres? Kenapa orang itu kok mudah galau? Karena hatinya sempit. Al-kabair fi ainil kabir sogoiru, was sogoir fi ainis sogir kabairu. Masalah besar di hadapan orang besar akan menjadi kecil, masalah kecil di hadapan anak kecil akan menjadi besar. Masalah besar di hadapan orang besar akan menjadi kecil. Masalah 10 juta, masalah 100 juta, kalau yang ngadepi kok Pak Presiden, kecil itu Bu. Tapi masalah balon yang ngadepi anak umur 2 tahun nangis. Dunia ini permainan. Allah Ta'ala sudah mengumumkan, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ya sudah, kita menyikapinya seperti permainan saja. Ada anak kecil mainan mobil-mobilan Pak, tabrak-tabrakan, rusak, nangis, stres. Kira-kira gimana kita? Mobil-mobilan saja kok dipikir sampai stres, nak mbok nanti. Sekarang ini orang banyak kayak gitu Pak. Mainan mobil-mobilan, mainan pasaran, mainan pabrik-pabrikan. Ketika jatuh kemudian stres, banyak kayak gitu. Kenapa? Karena dia menganggap serius. Padahal Nabi sudah, Allah Ta'ala mengumumkan, wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Seperti sahabat itu, masya Allah. Kapan mereka stres? Ketika mereka ketinggalan jamaah. Abdurrahman bin Auf ketinggalan 1 rakaat, sampai di rumah nggak bisa diem, nangis saja. Akhirnya apa? Keluar membawa berapa? 80 ekor unta. Untuk apa? Menebus 1 rakaat yang ketinggalan. Coba. Ini namanya orang hebat Pak. Jadi ketika satu agamanya ketinggalan, subhanallah. Kita baca dalam surat At-Taubah, wa ala salasatil ladzina khulifu, 3 orang yang ketinggalan ketika perang Tabuk. 50 hari diboikot oleh Rasulullah, diskors Rasulullah. Tidak ditanya, tidak diapa oleh teman-temannya. Coba. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, dunia ini serasa sempit sekali. Kenapa? Karena agama. Tapi kalau kehilangan keduniaan, kehilangan kebendaan, mereka itu masya Allah biasa saja. Biasa saja mereka. Dapat panggilan jihad. Ketika mau perang Tabuk, Jaisul Usroh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memerintahkan kepada sahabat untuk menyedekahkan apa yang punya. Ada yang bawa seluruh hartanya, ada yang bawa sepertiga hartanya, ada yang bawa setengah hartanya. Ini mereka Pak datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Ketika turun ayat apa itu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya Rasulullah, saya punya kebun yang paling baik, aku gunakan untuk di jalan Allah. Mereka kalau sudah punya masalah-masalah dunia itu dikecilkan oleh mereka. Nah sekarang ini kita masya Allah, ulama mengatakan kita ini seperti anak TK, sementara sahabat ini seperti anak-anak mahasiswa. Mahasiswa itu kalau diajarkan pelajaran-pelajaran TK ngantuk Pak. Sahabat itu kalau diajak bicara dunia kadang-kadang ngantuk. Jadi kalau diajak bicara dunia ngantuk. Begitu juga anak TK diajak bicara
bicara pelajaran mahasiswa ngantuk juga Pak, karena nggak nyambung. Kita seperti itu. Diajak bicara dunia semangat karena ini pelajaran TK. Diajak bicara surga, diajak bicara neraka, diajak bicara akhirat, ngantuk kita Pak. Nih. Makanya Subhanahu wa ta'ala, ini bagaimana kita lebarkan hati kita. Dengan apa kita melapangkan hati kita? Banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini hisni. Ini adalah benteng dari Allah Ta'ala. Ada apapun kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dalam peperangan, satu ketika Usamah bin Zaid ini menjadi jenderal ketika umur masih 17 tahun. Rasulullah wafat, sebelum wafat Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid bin Harisah, itu bapaknya itu anak angkatnya Rasulullah. Tapi dalam Islam nggak ada anak angkat. Akhirnya yang tadinya Zaid bin Muhammad dicorek lagi menjadi Zaid bin Harisah lagi. Kata Sayyidatina Aisyah, tidak ada peperangan yang di dalamnya ada Zaid bin Harisah kecuali pimpinannya pasti Zaid bin Harisah. Lah anaknya Usamah bin Zaid itu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya kurang lebih 1 bulan atau berapa bulan, itu mengangkat Usamah bin Zaid menjadi panglima perang. Di dalamnya ada Abu Bakar, di dalamnya ada Umar, di dalamnya ada Utsman, di dalamnya ada Ali, dan masih banyak sekali sahabat-sahabat lain. Nih, termasuk Khalid bin Walid ada di dalamnya. Masya Allah. Ini anak kecil Pak, anak 17 tahun. Beliau menceritakan dalam satu peperangan ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pandangan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, maka Usamah bin Zaid waktu itu diajak untuk ikut kepada Sayyidina Ali. Sahabat-sahabat besar banyak ikut Sayyidina Ali. Amr bin As ikut pada Muawiyah, gubernur Mesir waktu itu. Maka ketika itu Usamah bin Zaid diajak, kata beliau, saya nggak mau, saya takut akan terjadi kekeliruan lagi. Dulu ketika awal-awal ikut perang, Usamah bin Zaid itu memerangi orang musyrik. Ketika orang musyrik itu sudah jatuh mau dibunuh oleh Usamah bin Zaid, dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dia mengucapkan kalimat syahadat dikala sudah mau dibunuh. Begitu mengucapkan kalimat syahadat, sama Usamah langsung dihantam sekalian, penggal kepalanya sekalian. Selesai pulang laporan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi tetap aku penggal. Kenapa? Karena saya tahu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah untuk supaya dia selamat saja. Nabi bersabda, apa kamu lihat hatinya? Tidak ya Rasulullah, tapi dia mengucapkan kalimat itu dalam keadaan kepepet, hanya supaya dia terhindar dari pembunuhan saja, supaya tidak dibunuh saja. Nabi bertanya lagi, apa kamu membuka dan melihat hatinya? Tidak ya Rasulullah, tapi dia seperti ini. Terakhir Nabi SAW bertanya lagi, apakah kamu melihat hatinya? Tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, bayar diahnya karena dia orang Islam. Jadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja di dunia sudah melindungi jasadnya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja dia sudah terlindung dari azab dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nanti ketika dia masuk kubur. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkanlah orang-orang yang akan mati di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Sebelum meninggal dunia, ketika ada orang yang susah bicara, nggak usah panjang-panjang. Nabi mengatakan hanya suruh mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Nih, sekiranya kok Muhammadur Rasulullah kepanjangan nggak usah. Pak istighfar Pak istighfar Pak. Siapa yang suruh ngajarin istighfar? Nabi hanya mengajarkan, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah. Dalam kitab-kitab furu' ditulis cara mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada orang yang mau meninggal. Ajarkan kalimat la ilaha illallah pelan-pelan dengan perasaan kasih sayang. Kadang-kadang orang itu jengkel Pak Bu melihat ada orang tua disuruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah malah mencari anaknya, ini sudah datang belum, gimana keadaannya.
Mbah, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang kita suruh ucapkan nggak bisa kita. Udah nggak usah banyak ngomong la ilaha illallah, nanti ikut lagi. Kalau diem jangan diajari dulu. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan terselamat dari api neraka dan dia akan masuk surga. Dalam hadis lain dikatakan, barang siapa yang dia kafir selama 60 tahun, dia tidak pernah menyembah Allah selama 60 tahun, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka seluruh dosa-dosanya akan digugurkan, akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Bagaimana ketika Wahsy yang membunuh Sayyidina Hamzah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya gedek banget sama orang ini, Pak. Kalau boleh dendam, Rasulullah itu sudah dendam, tapi Rasulullah nggak pernah dendam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmatan lil alamin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat untuk seluruh alam. Walaupun ini musuhnya, walaupun ini orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah, walaupun orang ini adalah orang yang sangat menyakiti Rasulullah, tapi perintah Allah Ta'ala untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, mengajak masuk Islam seluruh orang, seluruh manusia, bahkan jin pun diajak. Maka Wahsy didatangi Rasulullah, wahai Wahsy, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Dasar Wahsy, Pak, suruh mengucapkan protes. Wahai Muhammad, kalau aku mengucapkan kalimat apa yang aku dapatkan? Kamu akan mendapatkan, Allah Ta'ala turunkan ayat, orang barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Masih nawar lagi sampai 3 kali kalau nggak salah. Kemudian akhirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sifat manusiawinya Rasulullah nampak. Maka kemudian Rasulullah, wahai Wahsy, setiap kali aku melihat kamu, aku selalu mengingat Hamzah pamanku. Kamu pergi dari tempat ini jauh, jangan sampai aku melihat kamu, sehingga manusiawiku timbul lagi. Akhirnya beliau pergi. Kapan beliau datang lagi? Ketika Rasulullah wafat. Wahsy mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, langsung lari ke Madinah. Lari ke Madinah, menatap jasadnya Rasulullah sambil menangis. Ya Rasulullah, sebenarnya aku setiap hari rindu kepada engkau, aku kangen kepada engkau, tapi karena perintahmu maka aku tidak berani menampakkan. Hari ini izinkan aku menatap wajahmu. Ini Wahsy, Pak. Jadi dia sudah membunuh Hamzah, membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah, membunuh orang yang membackingi Rasulullah dalam perjuangan Rasulullah, perjuangan agama Allah. Tetapi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka diampuni. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu khusus untuk Wahsy atau kita juga dapat? Itu untuk kalian semua, untuk kita semua. Maka sahabat senang sekali. Ini bukan orang yang kemudian kemarin dia kafir kemudian masuk Islam, enggak, Pak. Setiap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ketika itu dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya kalau Imam Abu Hasan Asy'adzili sebelum mengucapkan istighfar, mengucapkan syahadat dulu. Kadang-kadang ketika kita mau ada akdun nikah, biasanya penghulunya mengajak kita beristighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Baru mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sebenarnya kalau kita mau mengucapkan kalimat syahadat, dosa kita sudah diampuni, nggak usah istighfar, sudah diampuni, Pak. Kadang-kadang malah istighfar kita, Sayyidina Ali katakan istighfaruka yahtaju ilal istighfar. Istighfarmu ini membutuhkan istighfar lagi. Kenapa? Karena kamu ketika istighfar tadi kamu riya. Kenapa? Kamu ketika istighfar tadi supaya kamu dianggap orang yang ahli istighfar, tidak diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau la ilaha illallah, mau ikhlas nggak mau ikhlas, Nabi tidak pernah mengatakan. Bahkan kalau ikhlas, apa jaminannya? Surga. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Surga balasannya. Tidak ikhlas pun akan diterima Allah Ta'ala. Kami sering baca ayat itu, ilahi yas'adul kalimut thayyib wal amalu shalihu yarfa'uh. Kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha akan langsung naik ke atas langit sana, akan naik ke arsy-Nya Allah Ta'ala.
Bahkan dalam satu hadis dikatakan, ketika ada satu orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka salah satu tiang arsy akan bergetar. Allah Ta'ala perintahkan, ada apa kamu? Diam kamu wahai arsy. Ya Allah, aku tidak akan diam sebelum orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah diampuni dosanya. Coba ini, Allah Ta'ala berfirman, sudah aku ampuni dosanya, baru dia diam. Ini kalimat la ilaha illallah, kehebatan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi memerintahkan kepada kita semua, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ketika dia mau mengucapkan la ilaha illallah, selesai semua masalah. Lah, kalau dia kok tidak bicara, nggak usah diajak bicara, nggak usah diajarkan lagi, nggak usah terlalu banyak diajarkan la ilaha illallah. Sekali saja la ilaha illallah, diam. Dia diam, biarkan. Nanti dia ngomong lagi. Kadang-kadang orang mau meninggal dunia, orang mau meninggal dunia itu ngomong lagi, anak saya mana? Itu kemarin hartanya masih di sini, masya Allah. La ilaha illallah. Nanti dia ingat lagi la ilaha illallah. Kalau sudah diem, kok dia tidur atau ngorok, sudah biarkan saja. Seandainya dia kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia tertidur, kemudian dia mati setelah 1 jam atau 2 jam, ini termasuk orang yang husnul khotimah. Makanya ketika kita mau tidur, kita dianjurkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat terakhir. Bukan kemudian kita setelah baca asyhadu alla ilaha illallah baca macam-macam. Lah kalau seperti itu bukan kalimat terakhir. Sabda Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ini di dunia kita dibentengi dengan kalimat la ilaha. Di alam kubur nanti kita juga akan dibentengi dengan kalimat la ilaha illallah. Ditanyakan dalam hadis Bukhari, pertama kali yang ditanya, man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Ini. Apa kata kita? Rabbi Allah. Ini. Ulama mengatakan ujian itu walaupun sudah dibuka Pak, walaupun sudah dibocorkan, belum tentu orang itu bisa sukses. Ada anak mau ujian dibocorkan, wah ini pasti sukses, belum tentu. Ujiannya alam kubur itu sudah dibocorkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah, tapi banyak yang gagal. Ujian alam kubur itu cuma 3 saja. Man rabbuka wa madinuka. Dalam satu riwayat wa man hadzal rajul, riwayat Bukhari, nanti akan didatangkan gambarnya Rasulullah, kemudian ditanya siapakah laki-laki ini. Dalam hadis lain dikatakan wa man nabiyuka, siapakah nabimu. Yang pertama man rabbuka. Kalau kita setiap hari kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita mengucapkan la ilaha illallah, selesai masalah. Niki. Selesai semua masalah. Kalau orang kok mengucapkan kalimat la ilaha illallah mampu, orang yang bisa mengatakan Rabbi Allah, maka pasti dia akan bisa mengucapkan dinil Islam, dia pasti akan mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Niki. Kenapa kuncinya di la ilaha illallah? Ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai jawaban pertanyaan mungkar nakir, siksa kubur akan ditutup. Dek. Kita dihamparkan. Kalau dalam hadis-hadis lain dikatakan, dalam kitab Riyadhus Shalihin dikatakan, maka kemudian dia akan dihamparkan kepadanya taman-taman surga. Kita disuruh tidur di situ. Tapi kalau tidak mampu menjawab kalimat la ilaha illallah, ketika ditanya man rabbuka, dalam Bukhari dikatakan hala adri, saya nggak tahu, pukul sama malaikat Pak. Nah yang bisa membentengi pukulan malaikat ini apa? Kalimat la ilaha illallah. Di dunia la ilaha illallah menjadi benteng, di kubur kalimat la ilaha illallah menjadi benteng. Nanti ketika dibangkitkan, masya Allah, ketika dibangkitkan kita di mahsyar nanti, nih, apa yang akan melindungi kita? Kalimat la ilaha illallah. Yang akan memenuhi catatan-catatan kita. Bahkan di mizan, ketika ada timbangan, Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kepada kami, kepadaku amalan yang tidak ada orang yang punya selain aku, amalan khusus. Maka Allah Ta'ala berfirman, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kata Nabi Musa,
Kalau kalimat itu sudah banyak yang punya, umat Muhammad nanti banyak. Saya pengen kalimat yang khusus. Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, ketahuilah, seandainya kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam satu sisi timbangan, kemudian dunia seisinya, langit 7 lapis langit dan buminya semua diletakkan di satu sisi timbangan yang lain, maka niscaya kalimat la ilaha illallah akan memberatkan, akan lebih berat daripada dunia seisinya. Yang memberatkan kalimat-kalimat, yang memberatkan timbangan ketika kita nanti di mizan adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat lainnya kan memberatkan amalan. Nanti di mizan, masya Allah, di mahsyar, ketika orang-orang menerima catatan amal, maka orang yang banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bukunya akan menjadi catatan yang paling banyak kebaikannya. Kenapa? Karena pokok daripada segala kebaikan adalah kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kebaikan yang terbaik. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, di mahsyar pelindungnya la ilaha illallah, di mizan pelindungnya kalimat la ilaha illallah, di sirat pelindungnya apa? Pelindungnya la ilaha illallah. Orang-orang yang punya kalimat la ilaha illallah, orang-orang yang mau menjaga sholatnya, dia akan meniti sirat secepat kilat. Bahkan ketika orang-orang yang punya kalimat la ilaha illallah dihadapkan pada dua persimpangan, ternyata dia harus masuk neraka, maka kalimat la ilaha illallah itu akan melindungi dia dari neraka. Kenapa? Karena ada orang Islam yang punya kalimat la ilaha illallah, tetapi karena dosa-dosanya dia akan masuk neraka, dia harus masuk ke dalam neraka. Berapa tahun tidak tahu, apakah 1000 tahun, apakah 2000 tahun, ataukah 100.000 tahun tidak tahu. Tetapi ketika orang itu kok masih punya kalimat la ilaha illallah, maka dia masih akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Bahkan bukan hanya kalimat la ilaha illallah, orang yang punya iman sekecil dzarrah. Dzarrah itu apa? Dzarrah itu ada yang mengatakan bukan biji sawi, bukan Pak, lebih kecil daripada itu. Ada ulama yang mengatakan ketika pagi-pagi kita buka jendela kemudian ada debu yang berterbangan kecil sekali, itu adalah dzarrah. Punya iman segitu saja, insya Allah, cuma punya iman sekecil itu saja, itu akan menyelamatkan dia dari neraka, akan diangkat oleh Allah Ta'ala dari neraka. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Malik, wahai Malik, apakah masih ada umatku yang ada dalam neraka? Maka Malik, sudah nggak ada kayaknya ya Rasulullah. Nabi diem di depan pintu neraka. Wahai Malik, itu masih ada yang teriak-teriak ya Hanan, ya Hanan. Artinya apa? Di dalam hatinya masih ada satu kecil titik iman. Ya Hanan, ya Hanan. Cari Malik. Malik masuk ke dalam neraka. Cari lagi, naik lagi. Ya Rasulullah, sudah tidak ada, tidak ketemu. Itu suara apa nggak tahu. Enggak, itu suara umatku. Cari Malik. Malik masuk lagi. Sampai beberapa kali, akhirnya pojok neraka ada satu makhluk yang sudah hitam, udah nggak kelihatan. Nih. Maka akhirnya diangkat oleh malaikat Malik. Begitu diangkat oleh malaikat Malik keluar dari neraka, dia mengatakan, ya Allah, sudah cukup, nggak usah masuk surga, nggak apa-apa, di sini saja sudah cukup katanya. Maka kata Allah Ta'ala, masukkan dia ke dalam surga, masukkan dia dalam Nahrul Hayat, masukkan dia dalam telaga kehidupan. Begitu dimasukkan ke dalam telaga kehidupan, dia diangkat menjadi orang yang hitam tetapi nampak bagus. Ini yang dinamakan Jahanamiyun, orang yang terakhir masuk surga. Ini masih lumayan Pak masuk surga, kita nggak tahu ini, kita hanya baru berharap. Semoga kita bukan orang itu, tapi orang-orang yang masuk sebelumnya kan gitu nggak? Ini orang ini punya iman berapa? Begitu masuk surga, masya Allah. Kemudian orang-orang mengatakan Jahanamiyun. Ya Allah, ini ada orang Jahanami, orang ahli Jahanam yang masuk surga. Kenapa? Karena wajahnya masih hitam, badannya masih hitam. Kata Allah Ta'ala, hilangkan setempel Jahanamiyun dari dirinya. Akhirnya dicuci lagi sehingga putih. Dimasukkan ke dalam surga, diberikan 10 kali lipat dunia.
Iman yang paling kecil diberikan 10 kali lipat dunia kerajaannya. Ini orang yang punya. Bagaimana dengan orang-orang yang punya kalimat la ilaha illallah setiap hari? Makanya kita tapi kan belum ada jaminan Pak Ustadz, nanti akhir hayatnya mampu nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kan nggak ada harapan Pak Ustadz, apakah dia nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apa jawab Nabi? Kulun muyassarun lima khuliqalah. Kalau orang itu kok ketika di dunia dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nanti di akhir hayatnya dia akan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan mudah. Kenapa? Kulun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa yang dia dicetak di dalamnya. Nih, kalau kita pikir-pikir Pak, yang namanya pekerjaan itu berat kadang-kadang. Tapi memang dia diciptakan untuk itu, ya sudah. Petani itu ya Allah, pagi harus datang ke sawah, harus nyangkul. Kadang-kadang tukang cangkulnya satu hari dari pagi sampai sore, kadang-kadang cuma dapat 50.000. Berat memang. Tapi Allah Ta'ala memberikan dia memang pekerjaannya di situ, ya sudah, nyaman saja. Enggak terus pengen sawahnya dijual buat beli mobil, enggak. Nyaman saja dengan pertanian itu, nyaman saja. Nih, ada orang bekerja di kantor, enggak kemana-mana, hari-hari duduk di situ saja, enggak bosan-bosan. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, cuma duduk di dalam ruangan sekecil itu saja. Nih, nah kok betah, kenapa? Kulun muyassarun lima khuliqalah. Memang dia diciptakan untuk itu. Nih. Ada orang tanya, Pak Ustadz, jenengan itu enggak bosan dengan kehidupan itu? Ngaji, duduk, pulang, ngaji, masjid. Ya enggak tahu, saya menikmati saja kan gitu. Jadi memang orang itu dibuat seperti itu. Begitu juga tanda-tanda orang yang akan husnul khotimah, tanda-tanda orang yang akan mampu di akhiratnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Siapa? Ketika dia masa sehatnya mudah mengucapkan la ilaha illallah, banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Ini yang paling hebat lagi, ketika dia punya kalimat la ilaha illallah. Di dalam hadis dikatakan mafatihul jannah syahadatu alla ilaha illallah. Kuncinya surga itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau orang nggak punya la ilaha illallah, walaupun punya amal segunung, nggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalimat la ilaha ini pokoknya, ini adalah intinya. Bahkan di sini dikatakan, qultu ya Rasulullah. Ini dari Mu'adz bin Jabal, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu ya Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ini, Allah yas'aluni an hadzal hadis ahadun aula minka lima ra'aitu min khirsika alal hadis as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hatinya yang paling dalam. Kita duduk termenung, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang seperti ini nanti akan paling besar mendapatkan syafaat Rasulullah, paling beruntung dengan syafaat Rasulullah. Kita punya waktu mungkin walaupun cuma sekali saja dalam seumur hidup kita. Kita pernah duduk malam hari ketika kita waktu tahajud, setelah selesai tahajud kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, ini orang yang akan paling beruntung dengan syafaatnya Rasulullah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kalimat la ilaha illallah ini, Allah Ta'ala berfirman, hisni amin amin adabi wa man takhala hisni amin amin adabi. Bukan hanya di akhirat tok, bukan. Mulai dari dunia, orang yang punya kalimat la ilaha illallah sudah akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Hartanya dijaga oleh Allah Ta'ala, kehormatannya dijaga oleh Allah Ta'ala. Nih, barang siapa yang menyakiti orang beriman, maka dia seperti orang yang merobohkan Ka'bah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Ka'bah. Memuliakan Ka'bah itu dengan satu perkara. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan kalimat la ilaha illallah di dalam hati orang beriman. Bukan hanya Ka'bahnya yang dimuliakan, bukan hanya hatinya. Asamu minni dima'akum. Allah Ta'ala akan menjaga darahnya, wa amwalahum, juga hartanya, wa irduhum, dan juga Allah Ta'ala akan menjaga kehormatannya. Jadi ketika hati itu punya kalimat la ilaha illallah,
bukan hanya sekedar hatinya yang dijaga, tapi Allah Ta'ala menjaga darahnya orang itu, menjaga hartanya orang itu, menjaga kehormatannya orang itu. Kalau orang kok menghancurkan kehormatan orang yang punya kalimat la ilaha illallah, maka seakan-akan dia menantang Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita sudah punya kalimat la ilaha illallah. Sekarang tinggal menjaganya saja. Tinggal menjaganya saja. Istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita istiqomah, apa jawaban Allah Ta'ala? Balasan Allah Ta'ala apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah punya kalimat la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan menurunkan malaikat untuk mengiklankan kepada dirinya. Apa yang diiklankan? Allah takhafu wa la tahzanu. Orang yang beriman, orang yang punya kalimat la ilaha illallah, enggak akan takut, enggak akan susah. Susah pada perkara yang sudah lewat, takut pada perkara yang akan datang. Akan datang jelas enggak akan, belum tentu dia akan datang atau tidak. Ngapain kita takutin? Yang sudah lewat, ngapain kita susahin? Sudah. Ini watak orang beriman, orang yang punya kalimat la ilaha illallah. Allah Ta'ala akan menjaga di dunianya. Allah takhafu wa la tahzanu. Kemudian Allah Ta'ala juga mengumumkan, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Berbahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jadi di dunia kita dijaga, di kubur kita dijaga, di mahsyar kita dijaga, di sirat, di mizan kita dijaga, di akhirat kita dijaga dengan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah berarti dia masuk dalam perlindungan Allah, masuk dalam benteng Allah, maka dia akan dibebaskan dari siksanya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang menjadi ahli kalimat la ilaha illallah. Kita hidup dengan kalimat la ilaha illallah, kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang mau bertanya, cukup insyaallah. Kalau nggak ada yang bertanya berarti tinggal nggih. Cek, izin Pak Ustaz. Begitu hebatnya apa kalimat la ilaha illallah. Namun di sisi lain kita sedang menghadapi di depan kita ini ada orang tua atau apa yang sedang parah, ya, sakit parah. Kemudian dibisikkan di telinganya mengucapkan la ilaha illallah, dan kelihatannya dia tidak bisa berucap karena kan mangap aja nggak bisa. Nah, itu bagaimana yang bisa diwakili sama yang membisikkan itu? Yang pertama, yang keduanya itu kan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Belum sempat, kalau tidak ada kesempatan menyebut la ilaha illallah kan sedang dalam kesibukan atau apa, tiba-tiba itu dicabut bagaimana? Nah, itu ada dua pertanyaan. Terima kasih Pak Ustaz. Jadi yang pertama, memang Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau menulis, kullu man mata ala ma asya alaihi wa yuhsyarul mar'u ala ma mata alaihi. Setiap orang itu akan mati sebagaimana kebiasaan ketika hidupnya. Kemudian seorang itu nanti akan digiring, akan dibangkitkan sebagaimana matinya. Jadi kalau dia kok memang ahli mengucapkan la ilaha illallah, harapan untuk sebelum meninggal mengucapkan la ilaha illallah ini biasa. Kalau ulama mengatakan tanda dalam hati kita adalah la ilaha illallah bagaimana? Kalau kita kesandung itu Pak, kalau kita bersin itu, yang kita ucapkan pertama apa? Kesandung jebret kok yang kita ucapkan bajingan, ya itu berarti yang ada dalam hatinya bajingan Pak. Kita kesandung jebret kok yang terucap kok danco, ya itu yang ada dalam hatinya. Tapi kalau innalillahi, harapan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah masih, walaupun kita mengatakan Allah itu ada, Allah itu satu, la ilaha illallah, tapi hati kita kok tidak ada. Ada orang bawa karung Pak, ditanya, Pak itu karungnya isinya apa? Oh ini isinya pasir. Begitu dia kesandung jebret, pasirnya apa? Karungnya jatuh. Nah, walaupun ngomong pasir 1000 kali, kalau yang jatuh yang isinya kok beras,
yang tumpah beras. Kita punya botol, Pak, botolnya isinya apa? Oh, nggak ada apa-apanya. Begitu jatuh pecah, ya nanti yang ada di dalam isinya itu yang akan bicara. Begitu juga kita ini Masya Allah, ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya terbiasa, sehingga nanti akan masuk ke dalam hati. Kalau sudah tua ditalkin. Kalau orang itu kok ahli la ilaha illallah, nggak usah ditalkin. Ada pengalaman satu orang tua di sini dulu, masjidnya di Nurul Waton, namanya Haji Zahur. Itu ketika sakit mau meninggal dunia, keluarganya dikumpulkan semua. Itu dalam keadaan sakit dia mengatakan, ayo kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang hidup malah yang ditalkin, asyhadu alla ilaha illallah. Setelah semua mengucapkan sampai selesai Muhammadur Rasulullah, dia meninggal. Coba ini kalau orang kayak gini nih gimana? Nah sekarang nih, kenapa? Karena dia setiap hari kerjaannya cuma kayak gitu saja, ngajak orang, diajak sholat, nanti ngajak orang, diajak iman pada Allah, diajak ingat kepada Allah. Kerjanya kayak gitu, mau mati pun masih mikir bagaimana orang lain mengucapkan la ilaha illallah. Ini ada satu Pak, namanya Zahur, itu orang Nurul Waton, jamaah Nurul Waton ini. Nah kalau kita bisa kayak gitu, subhanallah. Tapi sekarang prakteknya kenapa? Karena yang ada dalam hati kita ini dunia kita, anaknya, hartanya. Sudah, kalau sudah tua itu sudah lepaskan semua. Anak-anak sudah hidup sendiri-sendiri, harta sudah jalan sendiri-sendiri. Tempat tinggal mana kita? Tempat tinggal kita di mana? Masjid, rumah sudah. Itu saja. Kalau kita seperti itu, hari-hari kita ucapkan la ilaha illallah, nanti kita akan mudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya kematian memang rahasia, nggak ada yang tahu. Ada yang sakit sudah bertahun-tahun nggak mati-mati, ada yang nggak ada apa-apa tahu-tahu mati. Nih, makanya dulu saya pernah sampaikan, saya mendapat amalan dari guru saya dari ibunya. Nih, sholat duha 2 rakaat, bacaan suratnya surat Al-Ikhlas 11 kali. Apakah rokaat pertama 6 kali, rokaat kedua 5 kali, ataukah rokaat pertama 10 kali, rokaat kedua 1 kali? Maka insya Allah kalau istiqomah, yang pertama dia tidak akan kena penyakit berat. Yang kedua insya Allah, ini baru insya Allah karena ini bukan hadis, bukan Quran. Kalau hadis dan Quran pasti. Ini baru amalan dari orang-orang yang dekat kepada Allah. Yang kedua insya Allah dia tidak akan mati ngeget. Orang itu kalau sakit terlalu lama, kasihan yang hidup. Kadang-kadang yang hidup kuat, yang sakit nggak kuat. Kadang-kadang yang sakit kuat, yang sehat nggak kuat. Itu saja Pak. Jadi insya Allah tidak akan sakit berat. Kemudian yang kedua tidak akan mati ngeget. Mati kok ngeget itu ngerepoti Pak. Tanggane kaget, anaknya kaget, semua belum siap tahu-tahu mati. Tapi kalau sakit hanya seminggu, sakit hanya sekitar setengah bulan, itu wajar Pak. Jadi yang hidup sudah persiapan. Nih, yang hidup sudah persiapan. Ini orang sakit sudah dibacakan Yasin, sudah dibacakan Ro'at, sudah 2 tahun nggak mati-mati, hidup juga nggak mati, nggak repot Pak. Kadang-kadang nggak kuat, yang sehat nggak kuat. Kadang-kadang yang sehat kuat, yang sakit nggak kuat. Makanya ini kita minta kepada Allah, jangan dikembalikan kami kepada ardalil umur, diberikan lagi kehidupan yang pikun, jangan. Tapi jangan juga kita diberikan mati ngeget. Ini kalau mati ngeget juga repot. Makanya lah, untuk menanggulangi itu kita persiapan tadi amalan. Kemudian kita juga banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Satu ketika kita mati, kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mungkin itu saja. Semoga Allah Ta'ala menerima amal-amal kita semuanya, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.